Kodong, Pak, ndak kenapa-kenapa aja, Ki. Wih, kodong, ya Allah. Ini lagi, Pak. Pak. Bawa mi cepak. Iseng itu membahayakan dia bawa golok. Sikogi. Orang gila macam apa ini bawa golok. Bapak tadi tidak kena, Kena, Ki. Tidak kayaknya. Iya. Gitu. Kakinya dulu. Siapa mi pegang itu toa? Di belakang masa itu. Kaki kan. Untuk tahu tadi ke bapak tuh. Ini goloknya guys, dia bawa ya. Ada parang banyak itu benda tajamnya di di tas. Ini Golok. ini pernah nanukan kamu Iya. olahraga tuh. Makin dulu ya. Iya. Suntik dulu ya. Oh, iya tuh. Dari dinkes gitu memang suntik begitu. Tidak dibunuh. Masyarakat atau di konsultan Pak, akhirnya keluhannya warga dia sering melempar. Jadi tadi itu Pak, pasnya mau diamankan sama tim dibantu. Tapi enggak kita tadi. Iya. Banyak. Lewat di bawah sana, lempar di situ. Angkat patroli lempar lagi saya. Oh, senjata itu tidak boleh. Itu bisa. Iya, mana Pak siapa tuh? Tadi itu. Amankan orang dengan gangguan jiwa, bapak-bapak. Memang laporannya langsung ke call centernya Dinas Sosial Kota Makassar. Kemudian tim penjangkauan ODGJ ke lokasi di klinik hewan Dinas Peternakan Provinsi ya. Di situ ya lumayan terjadi sedikit Perlawanan dari ini. ya perlawanan dari bapaknya, tapi alhamdulillah kondusif. Dan memang ini bapaknya ini sering mengancam Bu atau gimana? Iya, laporan warga setempat memang sangat mengganggu aktivitas warga di sekitar situ. Sehingga kami segera menindaklanjuti. Apa sudah ada korban dari tindakan itu? Alhamdulillah tidak separah yang dibayangkan, masih bisa ditangani. Jadi selanjutnya dibawa kemana nih ODGJ-nya? Insya Allah kami ini selagi sementara asesmen dibuatkan rekomendasi untuk dirujuk ke rumah sakit Dadi. Setelah ini kami bawa ke rumah sakit Dadi. Kalau pasien ODGJ ini dari mana memang dia? Asalnya dia dari Kupang. Setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit Dadi, kemungkinan Dinas Sosial Kota Makassar akan mengembalikan ke kampung halamannya, ke daerah asalnya di Kupang.